Selamat beribadah di GPD Mahanaim dalam ibadah raya pertama. Bagi saudara-saudara juga yang mengikuti live streaming, hari ini kita siap mendengarkan firman Tuhan kembali. Ya, puji Tuhan, kita langsung saja masuk ke dalam tema khotbah kita. Kalau saudara ingat, 2 minggu yang lalu saya menyampaikan ini di ibadah pagi juga tentang 5 pertanyaan ini, 5 pertanyaan atau question of life. 5 pertanyaan menemukan tujuan dan keputusan Tuhan bagi diri kita. Jadi kalau kita melihat hal ini, kita sudah tahu bahwa Tuhan itu sudah punya tujuan atas diri kita. Bahkan Tuhan sudah punya keputusan atas diri kita. Ya, hanya saja dia tidak menentukan, dia tidak pernah menentukan. Dia ingin kita semua diselamatkan. Tapi dia tidak menentukan siapa yang selamat atau siapa yang tidak selamat. Ya, dia tidak menentukan seperti itu untuk diri kita. Nah, kita melihat ini 5 pertanyaan yang sangat penting yang mempengaruhi seluruh umat manusia. 5 pertanyaan penting ini mengontrol setiap perilaku kita. Sadar atau tidak sadar, perilaku saudaraku dikontrol, digerakkan oleh kelima pertanyaan ini. Ya, sikap-sikap saudara yang saudara lakukan, kalau saudara mengerti pertanyaan ini, kalau saudara menjawabnya dengan benar, maka kita juga punya sikap yang berbeda atas hidup kita. Nah, pertanyaan ini adalah, siapakah aku? Dari mana aku berasal? Kenapa aku ada di sini? Dan apa yang dapat aku lakukan di sini? Dan kemana aku akan pergi? Nah, kelima pertanyaan ini sangat penting sekali. Kalau kita mempelajari hal ini, Yesus Sang Juru Selamat kita, dia tahu persis kelima pertanyaan ini untuk dirinya. Nah, tetapi kita melihat setiap orang di bumi ini yang hampir 8 miliar, ya tahun depan mungkin 8 miliar, apa yang dilakukan manusia dimotivasi oleh kelima pertanyaan ini. Orang yang paling miskin, yang tidurnya di bawah kolong jembatan, atau orang yang paling kaya, yang tidurnya di istana mungkin, ya, orang-orang muda, termasuk orang-orang muda yang menyalahgunakan kehidupannya, sampai kepada orang tua. Dari politisi yang duduk di MPR, pejabat-pejabat pemerintah, sampai rakyat yang biasa, kita lihat dipengaruhi oleh kelima pertanyaan ini. Dia sadar atau tidak sadar, dirinya diperlakukan, dirinya dikontrol oleh kelima pertanyaan ini. Nah, kita masuk, siapakah aku? Ini kita sudah membahasnya, ini pertanyaan tentang siapa identitas kita yang sesungguhnya. Kelihatannya mudah pertanyaan ini, siapakah aku? Tetapi kalau kita merenungkan lebih dalam lagi, kita kesulitan menjawabnya. Ya, terus dari mana aku berasal? Ini kita akan membahas ini, kita melihat dari mana kita berasal sesungguhnya. Lalu kenapa aku ada di sini? Ini pertanyaan tentang eksistensi. Apa yang dapat aku lakukan, itu pertanyaan tentang potensi. Lalu kemana aku akan pergi? Ini pertanyaan tentang tujuan. Coba saudara merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, Yesus kita, dia sangat paham siapa dirinya. Ya, identitas yang dimiliki oleh Yesus, dia sangat-sangat mengetahuinya. Nah, kalau kita melihat pertanyaan yang pertama, saya mengulangi sedikit, siapakah aku? Ya, jangan sampai identitas kita, jangan sampai kita, jangan sampai kita lihat ini, jangan sampai kita sebagai anak elang, tapi dibesarkan hidup di tengah peternakan ayam. Ya, kita sadari ini,
jangan sampai kita menjadi anak burung elang yang dibesarkan di peternakan ayam dan tidak menyadari, tidak mengetahui identitas yang sebenarnya. Bahwa diri kita adalah sebagai burung elang dan dia mati sebagai anak ayam. Harusnya kita melihat bahwa identitas kita jadi seperti ini. Perhatikan gambar selanjutnya. Ya, kita mau jadi anak singa. Ya, kita dibesarkan di antara anak kucing. Kita mengira bahwa diri kita adalah seekor kucing. Kucing dan harimau, bedanya beda banget. Tapi kalau dia tidak menyadari jati dirinya, dia pikir dirinya seorang kucing karena dilahirkan di peternakan atau di kandang kucing. Dia adalah singa. Nah, saudaraku, ia baru menyadari ketika melihat gambar dirinya di air itu. Dia melihat gambar dirinya, ia berbeda dengan kucing. Nah, dia adalah seekor singa dan memiliki jati diri seekor singa. Nah, ini identitas. Identitas kita apa? Siapakah aku? Biasanya orang menjawab dengan profesi apa yang dia sedang kerjakan. Nah, kalau kita mengetahui profesi kita terbatas di hidup ini. Bahkan kalau kita berhenti dari pekerjaan kita, pindah profesi, berarti kita pribadi yang berbeda lagi. Nah, sesungguhnya inilah pribadi kita, ya, sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Saudara adalah anak Allah. Katakan sekali lagi, aku adalah dia. Saudara adalah anak-anak Allah. Ini identitas kita. Jangan pernah meragukan ini. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini seperti kita hidup di peternakan ayam atau kandang daripada kucing. Tapi kita menyadari identitas kita. Kita harus menyadari siapakah identitas kita. Kita harus bercermin kepada firman Tuhan. Kita harus bercermin kepada siapa sumber kita. Bahwa sesungguhnya kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang maha tinggi. Wow. Luar biasa saudaraku. Saudara adalah, sekali katakan, saudara adalah, iya, anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang maha tinggi. Jadi kita melihat diri kita sebagai anak Allah. Jadi kalau saudaraku bertindak, pandanglah diri saudara sebagai anak-anak Allah dalam saudara bertindak. Dalam kita bergaul, anak-anak Allah. Dalam kita beraktivitas sepanjang hari, setiap hari. Kita berpikir bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Haleluya saudara. Nah, kita melihat sekarang bagian yang kedua, dari mana kita ini berasal. Where am I from? Ya. Dari mana kita berasal? Jawaban ini biasanya kita bertanya, dari mana? Ya, kamu asal dari mana? Biasanya kita jawab dengan pertanyaan, dari kota mana kita dilahirkan, dari kota mana kita berasal. Nah saudaraku, kalau kita merenungkan, kalau ini pertanyaan yang pertanyaan kehidupan kita, maka ini bukanlah pertanyaan tentang letak geografis atau dari negara mana kita berasal. Ya, dari mana kota kita, dari mana kita berasal, bukan tentang kota secara fisik. Ya, misalnya saya dari Palembang, saudaraku, ada orang Palembang di sini? Oh, enggak ada. Ya, dari suku Chinese, dari etnik, suku tertentu. Nah, bukan itu saudaraku, bukan itu pertanyaan identitas kita, bukan itu pertanyaan asal usul kita. Ya, bukan bahkan bukan spesies dari mana kita berasal. Ya, menurut ilmu pengetahuan Charles Darwin, kita ini berasal dari
bukan berasal dari monyet, berasal dari jenis, satu jenis dengan monyet. Itu. Wow, kita serendah itu. Ya, bahkan kalau saudaraku menggali ilmu tentang geologi, kita bahkan katanya berasal dari jutaan tahun yang lalu, berasal dari kadal, berasal dari binatang tertentu, baru berevolusi, baru jadi kita seperti kita manusia ini dengan proses yang begitu panjang. Nah, Yesus tidak pernah juga berkata tentang asal-usulnya bahwa dia dari Bethlehem, tanah kelahirannya. Yesus tidak pernah berkata dia dari Bethlehem, dibesarkan di Nazaret. Bahkan dia tidak pernah berkata dia orang Yahudi. Memang Yesus dilahirkan dari orang Israel di Bethlehem, dia dilahirkan kota secara geografis, tapi dia tidak pernah mengakui. Ya bahkan saudaraku, dia menolak membatasi dirinya tentang asal-usulnya. Asal-usulnya di bumi ini. Dia bahkan menolak asal-usulnya yang membatasi dirinya. Nah memang kita bukan Yesus saudaraku, kita bukan Yesus yang juga dapat berkata demikian. Kalau kita ditanya, kamu dari mana? Ya kita jawab seperti Yesus juga. Ya kita memang bukan demikian saudaraku, tetapi hal ini seharusnya menyadarkan kita, sadarkan bahwa kita ini berasal dari mana. Nah mari kita lihat dulu jawaban Yesus. Kita melihat jawaban Yesus, nah Yesus tahu dari mana ia berasal. Kita baca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-23, Yohanes 8 ayat 23 begini. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah. Kamu berasal dari bawah. Nah, kita juga kan berasal dari bawah. Kita simpan dulu. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Sangat jelas ini, Yesus tahu asal-usulnya. Aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Kita lihat, kalau kita menyadari asal-usul kita, hal ini juga akan kita katakan dalam iman kita. Terus lagi, ayat 16, Yohanes 16 ayat 27. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya. Percaya apa? Bahwa Yesus datang dari Allah. Dia memang datang dari Allah, ya. Memang berasal dari letak geografisnya di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret, itu dia dilahirkan secara manusia. Ya. Tetapi dia katakan, aku datang dari atas, dari Bapa. Ayat yang ke-28, aku datang dari Bapa. Dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Dia tahu persis tujuannya. Nah mari saudaraku, kita melihat hal ini. Dalam Yohanes 18 ayat 36, apa jawaban Yesus tentang jati diri, tentang keberadaannya? Jawab Yesus, kerajaanku, apa saudara? Bukan dari dunia ini. Ya kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan. Ya, hamba-hambaku sudah angkat senjata membela diriku supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Haleluya. Nah, bagaimana dengan kita orang percaya sekarang? Ya, saudara mau tahu dari mana asal usul kita?
Kita memang dilahirkan dari ibu bapak kita di kota di mana kita berasal, tetapi sesungguhnya ini firman Tuhan katakan. Kisah 17 ayat yang ke-28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini adalah dari keturunan Allah juga. Amin. Amin. Sama gak dengan Yesus? Ya. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga, ayat yang ke-29. Karena kita berasal dari keturunan Allah. Tegaskan lagi, karena kita ini berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas dan perak atau batu atau ciptaan kesenian atau keahlian manusia. Ini bicara tentang berhala. Ya, sebab itu dengar ya, saudara, Allah sangat membenci penyembahan berhala. Kenapa? Kita berasal dari Bapa, tunduk kepada emas, perak, batu, buatan manusia, ciptaan, ya, kesenian, ciptaan dari manusia, keahlian manusia. Oh, kita lebih tinggi, saudaraku, dari keadaan daripada hal-hal tersebut. Amin, saudaraku. Ya, dari emas, dari perak, oh dari batu permata, batu perlian. Ciptaan kesenian, itu sangat-sangat mahal. Tetapi kita lebih tinggi daripada semua yang diciptakan itu. Semua hasil daripada karya kesenian manusia, keahlian manusia. Bahkan kita lebih tinggi daripada benda-benda berharga yang kita anggap berharga. Jadi kalau kita menyadari hal ini, kita menghargai orang lain. Menghargai mereka, bahwa mereka itu lebih berharga daripada harga yang kita kenakan kepada benda-benda. Itu sebabnya Allah sangat membenci penyembahan berhala, karena kita merendahkan, menghambakan diri, merendahkan diri kita kepada berhala yang buatan manusia. Saudaraku, nah, kalau saudara baca di Lukas pasal 3 ayat yang ke-38 dan Ibrani 12 ayat 19, di sana juga dijelaskan ya bahwa kita adalah anak Allah, daripadanya Bapa segala roh. Nah, saudaraku, Abraham dan para nabi pun menyadarinya bahwa mereka juga bukan dari bumi. Ini asal-usul orang-orang percaya. Mari kita membuka Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat yang ke-13. Abraham dan para nabi pun menyadarinya. Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman mereka ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa yang dijanjikan itu tanah, sebenarnya tanah secara fisik. Tanah Kanaan. Nah, mereka tidak memperoleh sebab mereka mati sebelum masuk ke tanah perjanjian itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing. Mereka adalah pendatang di mana? Di bumi ini. Ya, mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Mereka hanya seperti orang asing dan pendatang di bumi ini. Jelas sekali. Ya, orang asing dan pendatang di bumi ini, ayat yang keempat. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu apa? Ini. Rindu mencari suatu tanah air. Biasa kita nasionalis, kita bela Indonesia, ya, orang yang nasionalis dia pasti membela Indonesia, dia tidak akan
menghina bangsanya sendiri. Dia tidak akan ngata-ngatain bangsanya sendiri. Memang keadaan bangsa kita tidak baik, saudaraku. Tetapi orang-orang nasionalis, dia membela negaranya. Dia menjunjung tinggi negaranya. Saudaraku, rindukah saudara tanah air ini? Mencari satu tanah air. Berarti kita ini ada di bumi ini, tetapi bumi ini bukan tanah air kita. Saudara merasa seperti ini enggak? Kalau saudara tidak merasa seperti ini, saudara tidak akan pernah merindukan tanah air yang satu ini. Nah, ayat 15, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal, ya ingat akan tanah asal mereka yang di Ur Kasdim, yang telah mereka tinggalkan, maka mereka di Ur Kasdim, tanah asal Abraham, tanah Israel itu juga pernah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Mereka punya kesempatan, cukup punya waktu. Dan tahukah saudaraku, hari-hari ini ya yang disebut aliyah itu, ya orang-orang yang kembali, orang-orang Yahudi yang di perantauan itu pada kembali karena situasi negara mereka tinggal itu tidak aman, seperti di Ukraina, mereka keluarga mereka terancam, maka pemerintahan Israel mengirim pesawat khusus untuk membawa mereka dari tanah di mana mereka tinggal, yaitu di luar Israel, kembali ke Israel. Itu disebut aliyah. Bangsa Israel saja mempersiapkan mereka kembali. Nah, ini cukup waktu kalau mereka mau kembali ke tanah asal mereka punya cukup waktu, Alkitab katakan. Tetapi, ya ayat 16 ini, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Ya, mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air apa? Tanah air apa? Tanah air sorgawi. Haleluya. Rindu enggak saudaraku? Oh, saya rindu sekali. Ini tanah air kita, tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota. Ya, Allah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ini tempatnya. Sorga, kerajaan Allah, kerajaan sorga. Nah, kita lihat akibat kejatuhan kita, akibat kejatuhan manusia, manusia hilang kemuliaan Allah. Ya, pengetahuan tentang asal-usul kita juga hilang. Pengertian, pemahaman kita tentang identitas sejati kita, siapakah aku, menjadi hilang. Itu sebabnya orang-orang yang tidak punya identitas atau memakai identitas orang lain, meminjam identitas orang lain, orang-orang yang tidak punya identitas, saudara lihat, mereka berusaha harga diri mereka menggunakan merek-merek yang mahal-mahal. Supaya kalau mereka berjalan dengan merek tersebut, rasanya seperti orang sombong. Identitas, ya mereka coba membeli identitas. Ya pakai sepatu Nike, ada sepatu Nike di sini. Pakai tas yang mahal jutaan, mungkin puluhan juta, ada sampai ratusan juta. Pakai baju yang murah, gengsi saudara. Nah itu identitas yang dimiliki oleh dunia ini kita coba kenakan, membuat kita merasa berharga. Saudara sudah berharga di mata Tuhan. Kita tidak perlu identitas tersebut, saudaraku.
Inilah karena dosa kita kehilangan semua jati diri kita. Ya, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kita bersyukur dampak ini kelahiran baru. Melahirkan kita kembali, menaturalisasi kembali kita kepada keluarga Allah, kepada kewargaan kerajaan Allah. Kita dinaturalisasi seperti ini, lahir baru. Saudara coba lihat Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru. Ini apa ini? Ini kelahiran baru saudaraku. Mengenakan pakaian baru, pakaian yang lama kita copot dulu. Kita tidak mungkin mengenakan pakaian lama dan mengenakan pakaian baru. Itu tidak mungkin, tidak bisa. Pakaian lama kita copot dan kita sudah memakai pakaian yang baru. Itulah kelahiran baru. Ya, kelahiran baru yang saudara miliki, yang terus menerus diperbaharui. Ya, dikatakan di sini terus menerus diperbaharui untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang apa? Tentang menurut gambar Khaliknya, menurut penciptanya kita bertambah pengetahuan. Ya, bukan sekedar pengetahuan tetapi pengetahuan ini menyadarkan kita. Inilah identitas kita, saudaraku. Siapakah aku? Saudara sudah bisa menjawabnya. Dari mana kita berasal? Kita bisa menjawabnya. Memang kita tidak perlu menjawab seperti Yesus, saudara. Kalau kita ditanya Pak RT, kamu berasal dari mana? Dari sorga. Ya, kota kelahiranmu, Yerusalem baru. Wah. Kita tidak perlu menjawab seperti itu, tetapi ini menyadarkan kita, identitas kita seperti ini. Ya, asal usul kita seperti ini. Ini juga akan mempengaruhi pola tingkah laku kita kalau kita sadar hal ini, saudaraku. Nah, kita melihat selanjutnya, ya inilah kebangkitan dari kesadaran baru yang Allah perbaharui. Gambar Khaliknya yang kita peroleh dan itu memperbaharui pemikiran kita, memperbaharui pemahaman kita, memperbaharui pengertian kita mengenai siapakah kita dan dari mana kita berasal. Ini kita ditambahkan lagi, bertambah-tambah dan terus menerus kita perlu sekali ditambahkan dengan pengetahuan seperti ini. Pengetahuan yang membuat kita sadar, pengetahuan yang membuat kita sadar akan siapa jati diri kita sesungguhnya. Ya, Adam kehilangan ini semua. Dia takut bertemu dengan Allah, dia telanjang. Itu sebabnya hilang semuanya. Tetapi ini bangkit kesadaran baru. Ya, orang percaya menyadari keberadaannya kita berasal daripada sorga. Amin. Kita orang percaya juga berasal dari sorga, dari kerajaan Allah. Ini sumber kita. Ya, kita berasal dari sorga, daripada Bapa sang sumber. Roh kita keluar dari Allah, roh kita keluar dari Bapa. Itulah Bapa sebagai sumber kita. Ya, kita perlu melekat kepadanya. Kesadaran ini mengharuskan kita, ya, lihat, dengar. Kesadaran ini mengharuskan kita terus-menerus bergantung kepada Allah. Ya, terus-menerus. Saudara sadar, kalau saudara sadar, syukur. Saudara perlu bergantung kepada Allah. Ya, sama seperti ikan membutuhkan air untuk hidup. Ya, membutuhkan air untuk hidup. Kalau dia memutuskan dia tidak perlu air, artinya dia memutuskan untuk mati. Seperti itulah tanaman, dia membutuhkan tanah. Kalau dia berkata, aku bosan dengan tanah, dengan kata lain dia memutuskan untuk mati. Haleluya.
Kita ini berasal daripada Tuhan, daripada Bapa. Kalau saudara juga memutuskan bahwa saudara tidak butuh Tuhan, tidak perlu, aku bisa sendiri semua, aku buktinya, aku punya apa saja yang aku kehendaki, aku bisa lakukan. Saudara, kita berarti lepas daripada sumber. Saudara, kalau kita membaca Yohanes 15 ayat yang kelima, ini berkata, Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab, apa? Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Sadar nggak kita ini? Kalau kita tidak membutuhkan Allah seperti ikan, dia bergantung kepada air. Sumbernya adalah air. Air yang memberikan kehidupan kepada dia. Kalau dia berkata tidak membutuhkan air, aku tidak butuh air, berarti dia jadi ikan goreng. Ya, ikan yang siap saudara santap, tetapi itu ikan yang mati. Nah, itu sebenarnya kita perlu bergantung kepada Allah sepenuhnya. Dia sadar bahwa dia bergantung kepada Allah. Jadi kalau saudara orang percaya, orang yang tahu asal usulmu dari sorga, orang yang tahu engkau harus terhubung terus dengan Bapa di sorga, itu sebabnya engkau suka berdoa. Amin. Engkau suka berdoa pasti itu. Karena engkau menyadari, saya sadar saya butuh Tuhan. Doa salah satu penghubung antara saya dengan Tuhan, tidak terlepas daripada Tuhan, doa. Doa, apalagi kita baca firman Tuhan, inilah sumber kita, sumber kehidupan kita. Kita berasal daripada Bapa, kita membutuhkan firman-Nya. Firman-Nya memberi kita kehidupan. Tadi kita lakukan pujian dan penyembahan, harusnya itulah budaya kita. Kita tahu kita ini asalnya daripada sorga, kebutuhan kita akan firman, akan memuji, menyembah Tuhan, itu jadi kebutuhan utama kita. Jangan pernah melupakan itu. Sebab kesadaran itu kalau hilang, kita merasa bosan dengan Tuhan, bosan dengan pujian, bosan dengan penyembahan, bosan dengan baca firman Tuhan. Kita akan mati, saudaraku. Cepat atau tidak, sadar atau tidak sadar, lambat laun kita akan mati rohani kita. Dan mati kekekalan dalam kebinasaan, saudara. Ya, kesadaran akan Tuhan itu perlu dihidupkan dalam diri kita. Kita menyadari terus, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan. Bahkan ketika saudara menghadapi masalah apapun, kesadaran akan Tuhan itu muncul, aku punya Tuhan yang besar. Saudara tidak akan pernah takut lagi. Nah, kedua, kesadaran apa lagi? Bahwa kewargaan kita ada di dalam sorga. Kalau kita ini berasal usul dari sana, kita perlu warga negara. Ya, kita berasal daripada sorga, kita sadar juga bahwa kewargaan kita ada di dalam sorga, di dalam kerajaan Allah. Nah, berita baiknya saudaraku, kerajaan Allah ini adalah kerajaan yang tidak kenal krisis. Kerajaan Allah ini tidak ada ketakutan di dalam diri, di dalam orang-orang yang tinggal di dalam kerajaan ini. Orang-orang yang menjadi warga negara kerajaan ini. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Kalau saudara sebagai warga negara daripada kerajaan ini. Oh, saudaraku, kalau jadi warga negara itu punya hak. Saudara bagaimana begitu dilindungi. Kalau saudara bermasalah saja di negara orang, ya, pemerintah atas nama pemerintah yang turun tangan melepaskan saudara dari tempat di mana saudara memiliki masalah. Nah, bukankah kita warga kerajaan sorga? Sebab itu kita menyadari menjadi warga negara begitu penting.
Itu sebabnya kita perlu lahir baru di dalam kerajaannya. Di sorga tidak ada kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, ketakutan. Tidak ada krisis. Kita baca di dalam Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Amin. Janganlah kamu khawatir. Jangan ini satu ketegasan. Jangan kamu khawatir. Wow. Gimana gak khawatir situasi seperti ini? Kalau saudaraku warga negara kerajaan sorga, saya percaya saudaraku tidak akan pernah khawatir. Karena saudara tahu sorga akan menjamin kewargaan warga negaranya. Ya, jangan kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah ini dia. Kalau itulah sebabnya kalau tidak mengenal Allah, ya dia bukan warga negara, wah dibiarkan saudara keleleran. Itu sebabnya orang miskin, semiskin-miskin apapun, kalau dia sadar dia warga negara, dia bisa datang kepada pemerintah menuntut haknya untuk dipenuhi. Kalau saja orang-orang yang gelandangan itu sadar bahwa dia adalah warga negara, dia berani datang dan dia punya hak untuk datang kepada pemerintah untuk menagih janji pemerintah, minimal dia dipelihara di dinas sosial. Ini hak warga negara, saudaraku. Ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Bapa di sorga tahu kamu memerlukan. Kita tahu apa yang diperlukan, kebutuhan-kebutuhan kita. Yang kita perlukan, beda dengan yang kita inginkan ya. Banyak yang kita inginkan, tapi dia tahu yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Dia tahu persis. Bapa di sorga. Itu sebabnya setiap warga negara, kerajaan sorga dijamin haknya. Termasuk kita yang tinggal di bumi ini, yang jauh. Kita tinggal di perantauan. Ya, dikatakan perantauan tadi. Bahwa hak kita itu juga dilindungi oleh kerajaan sorga. Kalau saudara yakin, saudara adalah warga negara sorga. Matius 6 ayat 33, sebab itu tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Ini sangat penting sekali. Ya, prinsip dari kerajaan Allah itu kita perlu mencarinya. Dan kebenarannya semuanya akan ditambahkan. Kita punya hak. Nah, kita masuk yang ketiga. Kita juga sadar bahwa ini kewajiban kita. Kita punya budaya. Budayanya budaya kerajaan sorga. Kita budaya kita adalah budaya sorga, budaya kerajaan Allah. Budaya itu diwakili oleh cara kita hidup. Ya, nilai-nilai, perilaku, moralitas, etika dari sang raja yang empunya kerajaan itu. Nah, inilah kewajiban kita, saudaraku. Ya, raja yang punya kerajaan itu, dia senang melihat warga negaranya hidup di dalam nilai-nilai, di dalam moralitas, di dalam etika, di dalam perilaku seperti dirinya. Kalau saudara lihat negara-negara bekas jajahan daripada Inggris, negara-negara Commonwealth, itu sama persis dengan yang dilakukan oleh Inggris. Apa yang minuman yang biasa diminum oleh ratu, itu juga menjadi kebiasaan di negara bekas jajahan. Apapun kebiasaan di negara Inggris, itu menjadi budaya setempat. Nah, saudaraku sadar nggak bahwa kita ini punya budaya, yaitu budaya kerajaan Allah. Cara hidup kita, perilaku kita, etika kita adalah etika kerajaan Allah. Mari kita membaca di dalam Efesus pasal 5 yang pertama. Efesus pasal 5 yang pertama, tolong dibukakan.
Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Haleluya. Sekali lagi. Sebab itu, baca sama-sama ini. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah sama seperti anak-anak yang kekasih. Kita, identitas kita tahu sekarang. Ya, kita tahu asal usul kita. Kita tahu. Jadilah penurut-penurut. Warga-warga kerajaan sorga. Ikutilah nilai-nilai etika dari kerajaan sorga. Jadilah penurut anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hiduplah di dalam kasih. Sekali lagi, ini budaya kita. Ini perilaku kita, ini gaya hidup kita. Hiduplah di dalam kasih. Jangan lepaskan warga negara kita. Kita punya hak warga negara. Dilindungi benar-benar hak kita. Tetapi saudaraku wajib, punya kewajiban. Ini budaya, hidupkan. Di mana saudara tinggal, di mana saudara beraktivitas, hidupkan budaya kerajaan sorga ini. Kita lihat lagi ayat yang ketiga. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan. Karena inilah budaya kita, budaya kerajaan sorga. Tidak patut menyebut kata-kata kotor. Amin saudara? Amin saudara? Yang masih suka nyepatani. Itu bukan budaya kita. Itu bukan budaya sorga. Ya. Percabulan disebut pun jangan. Disebut siapapun jangan. Disebut aja jangan. Di antara kamu sebagai mana sepatutnya orang-orang kudus. Sepatutnya orang-orang kudus. Itulah budaya kita, orang-orang kudus. Terus lagi ayat yang keempat. Demikian juga perkataan kotor ya. Yang kosong. Yang sembrono. Karena hal-hal itu tidak pantas. Yang pantas apa? Ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Warga kerajaan sorga. Ini budaya kita. Ucapkan syukur. Terus lagi. Ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah. Artinya penyembahan berhala yang mendapat bagian. Yang akan mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Lihatlah, saudaraku, ini bukan budaya kita. Percabulan. Itu sebabnya kalau saudara tidak meragukan kewargaan saudara, saudara tidak dalam perlindungan kerajaan sorga. Saudara tidak punya hak sebagai warga negara. Nah, teruskan ayat 6, janganlah kamu disesatkan orang dengan berkata-kata yang hampa. Karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Di sekitar kita tinggal. Ada orang-orang durhaka seperti ini. Dan dia tidak punya hak apa-apa dalam kerajaan Allah. Dalam kerajaan sorga. Memang dahulu kamu, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah ini budaya kita. Terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Haleluya. Itu gini budaya kita, ini gaya hidup kita. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ini budaya kita, nilai-nilai kita. Ya, keadilan, kebaikan, kebenaran. Nah, ayat terakhir. 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 11. 1 Petrus 2 ayat 11. Kesimpulannya ini saudaraku. Baca sama-sama ya. Baca yuk, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging
yang berjuang melawan jiwa. Ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Haleluya. Nanti kita akan mengerti kenapa kita ada di bumi ini. Apa yang dapat kita kerjakan di bumi ini? Dan kemana kita akan pergi?